Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haqqa dakhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haqqa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali hari ini kita berjumpa di udara di gelombang 104 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Hikmah Himpunan Kisah dan Motivasi Hidup, di mana insyaallah kita akan coba menelusuri berbagai hal dalam kehidupan kita untuk kita ambil pelajaran, kita ambil hikmah dengan tujuan mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas iman kita, ketakwaan kita kepada Allah, yang pada akhirnya menjamin kebahagiaan hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia nanti di yaumul mahsyar ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari siksa api neraka, dikumpulkan bersama dengan hamba-hambanya yang soleh dan dimasukkan ke dalam jannahnya, serta dipertemukan dengan Rasulullah SAW di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Dream yang dirahmati Allah di manapun Anda berada, melanjutkan kajian kita dalam program Hikmah ini dalam rangka menguatkan karakter diri kita sebagai seorang muslim supaya tidak mudah goyah iman ini, karena ujian di akhir zaman ini yang paling besar adalah ujian keimanan. Kemajuan teknologi menggerus iman orang-orang yang memang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki karakter yang kuat di dalam dirinya sebagai seorang muslim. Ini yang kita coba angkat, kita coba dalami. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita, keluarga kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan karakter sebagai seorang muslim. Izinkan saya mengangkat tema pada hari ini, iman kepada syafaat pada hari kiamat. Nah, berbicara mengenai syafaat ini, sahabat Dream yang dirahmati Allah, memang kalau saya merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, atau Gus Baha, beliau sempat membahas tentang syafaat ini. Beliau mengatakan memang umat Islam terkait dengan masalah syafaat ini terbagi dua. Ada yang beriman sepenuhnya iman begitu, bahkan sampai melampaui begitu dibuktikan dengan apa nggak memantang maksiat dan dosa karena itu tadi yakin bahwa nanti akan mendapatkan syafaat. Nah, di satu sisi ada juga umat Islam yang kebalikannya, membantah atau menolak keyakinan adanya syafaat di yaumul kiamah nanti, dengan berbagai alasan tentunya. Nah, tentu kalau berbicara kita umat Islam, sebagaimana disebut di dalam Al-Quran, umat Islam adalah ummatan wasata, umat yang Allah posisikan berada di tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri.
tetapi di tengah-tengah di antara itu. Sehingga muncullah istilah Islam wasatiyah, ya, wasatiyah. Nah, ini yang coba kita telusuri, bagaimana sejatinya seharusnya kita menempatkan keimanan kita kepada adanya syafaat, ya, di yaumul mahsyar nanti. Secara bahasa menurut para ulama, ya, makna syafa'ah, itu syafaat ini, itu adalah perkataan seorang perantara kepada raja terkait sebuah hajat yang ia mintakan untuk orang lain. Jadi ini ada orang berhadapan dengan raja. Nah, dia menyampaikan kepada raja, wahai raja, saya dengar di kampung ini ada orang namanya ini, ya, dia minta bantuan, dia minta pertolongan Anda sebagai raja. Nah, proses ini, ucapan ini, kejadian ini disebut sebagai syafaat. Nah, as-syafa'ah. Jadi dia tidak meminta pertolongan untuk dirinya, tetapi dia minta pertolongan untuk orang lain. Ini disebut dengan syafaat. Sedangkan makna asy-syafi', ya, orang yang memberi syafaat, adalah orang yang memintakan sesuatu untuk orang lain atau memintakan syafaat kepada yang diminta melalui perantaranya. Nah, itu tadi. Dia ada raja, katakanlah ini si A, ada raja, ada si C. Nah, yang disebut syafi' itu adalah si A, ya. Karena dia menjadi perantara antara si B, ya, atau si C, ya, dengan si B sebagai raja, ya. A, B, C gitu, ya. Jadi A-nya ini posisi di tengah, ya. Jadi dia menjadi perantara antara orang yang meminta pertolongan dengan yang dimintai pertolongan. Itu secara bahasa. Nah, berbicara mengenai syafaat di yaumul qiyamah atau di hari akhirat nanti, itu artinya adalah permintaan untuk mendapatkan ampunan, ya, dan ampunan dari dosa-dosa, ya, ampunan dari kejahatan, ya, ampunan dari hukuman, begitu, ya. Jadi manusia meminta pertolongan, begitu, ya, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa, kejahatan, dan juga hukuman yang akan diterimanya. Nah, menurut para ulama, syafaat pada hari kiamat tidak terjadi kecuali setelah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu syafaat dari Nabi Muhammad SAW, ya, maupun juga syafaat dari yang lainnya, ya, yang disebutkan di dalam hadis, ya. Karena ada hadis-hadis yang menyebutkan ada beberapa, ya, beberapa golongan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat, ya. Nah, izin ini juga berkaitan dengan orang yang memberikan syafaatnya juga. Jadi nggak sembarangan yang bisa memberikan syafaat, ya, karena pada dasarnya syafaat atau pertolongan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada yang bisa memberikan syafaat, ya, kecuali orang yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat tadi. Nah, sebagaimana tidak ada pemberi syafaat yang bisa memberikan syafaat kecuali Allah telah mengizinkannya. Ya, walaupun kita berusaha ingin menolong si A, begitu, menolong si B, tapi kalau Allah tidak menghendaki pertolongan itu nggak akan kejadian. Nah, kan kita banyak cerita misalnya, ya, datang orang gitu kan kesusahan kepada kita, ya kita ingin nolong, tapi kita harus sadari bahwa pertolongan yang kita bisa, ya, pertolongan untuk dia itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaulah berbicara, ya, misalnya kalau dalam kehidupan kita misalnya, polisi itu sebagai penjaga keamanan, gitu, ya. Ya, penjaga keamanan di tengah masyarakat kita, ya. Kalaulah keamanan itu tercipta karena polisi, ya, tentu harusnya negara kita aman, ya, atau bagian dunia manapun aman, karena setiap negara punya institusi kepolisian. Tapi prakteknya tidak, ya. Kejahatan masih terjadi, keamanan masih menjadi barang mahal mungkin, ya, bagi sebagian negara, ya, mungkin juga termasuk negara kita, gitu, ya. Ya,
Ya, itu menandakan bahwa apa? Ya, memang yang menjamin segala sesuatu terjadi atau tidak ya Allah Subhanahu wa taala. Terkait itu tadi termasuk masalah syafaat. Sekuat apapun kita ingin menolong orang lain, ya, menolong anak kita misalnya, ya, berapa banyak orang yang punya uang banyak, jika anaknya sakit meninggal nggak bisa ngapa-ngapain juga, nggak bisa menyelamatkan nyawa anak ya dengan harta yang dimilikinya mungkin, dengan jabatan yang dimilikinya, dengan pangkat kedudukan yang ada pada dirinya, tidak bisa menolong keinginannya, tidak bisa memenuhi hajatnya. Begitu ya. Maka ini yang kemudian harus kita pahami. Jadi ini sebagai sebuah konsep yang harus kita pahami dulu ya, bahwa yang namanya syafaat itu ya, siapapun si pemberi syafaat itu nanti di yaumul mahsyar tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali setelah dia mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surah Al-Baqarah. Ada beberapa ayat ya, ada beberapa surat yang menegaskan terkait dengan izin pemberian syafaat ini. Bahwa prinsip dasarnya tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Di dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat yang ke-255 Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya, di penggalan ayatnya ya. Allah mengatakan man zalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Ini surah ayat kursi ya. Dalam ayat kursi sendiri yang kita baca ada penegasan ya. Man zalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Jadi siapapun ya, tidak ada yang bisa memberikan syafaat ya, pertolongan ya, indahu di sisi Allah ya, illa biizni, kecuali memang dia telah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam bahasa sederhananya, tidak ada yang bisa memberikan syafaat tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun ya, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di dalam surah Yunus ya, surah yang ke-10 ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan ma min syafi'in, kata Allah Subhanahu wa taala ya, ma min syafi'in illa min ba'di izni. Ya. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali setelah ia mendapatkan izinnya. Nah, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita berpikir Nabi Muhammad memberikan syafaat, kemudian kita hilangkan konteks bahwa itu adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bagaimanapun juga yang Rasulullah adalah makhluk ya. Rasulullah adalah ciptaan Allah juga ya. Yang berkuasa, yang memiliki kekuasaan atas manusia ya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah Al-Fatihah kan jelas Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Penguasa dan raja di hari kiamat nanti adalah Allah Subhanahu wa taala. Tunggal. Tidak ada selain Allah ya, yang menguasai, yang merajai akhirat atau menjadi raja penguasa di hari akhirat nanti. Artinya ya kekuasaan itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada pada yang lain. Demikian juga dalam surah Saba, surah yang ke-34 ya, ayat yang ke-23 ya, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzinalah. Ya. Tidaklah berguna, kata Allah Subhanahu wa taala ya, syafaat di sisinya kecuali bagi orang yang diizinkannya. Jadi persoalan syafaat ini pertama siapa yang memberikan syafaat. Ya. Yang kedua kapan syafaat itu diberikan. Yang ketiga siapa orang yang akan mendapatkan syafaat. Jadi ada tiga hal ini yang kemudian menjadi pembahasan tentang keimanan kita atau keyakinan kita adanya syafaat di yaumul mahsyar nanti. Nah, di dalam ayat ini ada penegasan ya,
Ya, selain bahwa Rasulullah, bahwa ada ya orang yang bisa memberikan syafaat nanti di yaumul kiamah atas izin Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga ada satu persoalan yang harus kita pahami dan menjadi bagian dari akidah kita, keyakinan kita, bahwa yang bisa mendapatkan syafaat juga ya harus izin Allah. Ya, Rasul, misalnya ada orang mendapatkan syafaat ya dari Rasulullah misalnya, begitu kan. Ya, Rasulullah minta supaya orang ini diselamatkan dari hukuman, dari kejahatan, dari dosa gitu. Lalu Allah lihat orang ini. Nah, maka di dalam ayat ini ditegaskan wala tanfa'u syafa'ah ya indahu illa liman azinalah. Nah, maka tidaklah berguna syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi mereka, bagi orang-orang yang telah diizinkan memperoleh syafaat itu. Nah, jadi jangan gegabah begitu ya, mentang-mentang oh ya nanti ada yang Rasulullah memberikan syafaat ya. Lalu kemudian hidup semena-mena ya. Hidup terlena dengan kemaksiatan dan dosa begitu kan, sehingga kemudian mengundang kemurkaan ya dari Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam kategori orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya. Walaupun Rasulullah kemudian katakanlah ya karena kecintaan beliau, sayangnya beliau kepada umatnya, lalu kemudian dia meminta syafaat kepada Allah untuk orang tadi itu ya, yang hidupnya banyak maksiat. Kalau Allah Subhanahu wa taala ya, tidak meridhoi, nggak ada gunanya juga, nggak bisa juga kemudian syafaat itu bermanfaat bagi orang ini. Nah, jadi ini yang kemudian kita harus fahami dengan benar-benar, dan ini yang kemudian harus kita luruskan. Demikian juga di dalam surah An-Najm, surah yang ke-53 ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya. Wa kam min malikin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzanallahu liman yasha'u wa yarda. Nah, ini penegasannya. Betapa banyak malaikat di langit yang pertolongan mereka atau syafaat mereka sedikit pun tidak berguna. Illa min ba'di ay ya'zanallahu liman yasha'u wa yarda. Kecuali apabila Allah telah mengizinkannya untuk diberikan kepada siapa yang dikehendaki dan diridhoinya. Ya. Jadi ini yang kadang-kadang terlepas pandang ya kalau orang Melayu. Bahwa yang namanya syafaat dia tidak semata-mata ya, Rasulullah meminta kemudian dikabulkan. Nah, ya, walaupun Rasulullah meminta, Allah lihat dulu siapa yang kamu minta untuk mendapatkan syafaat di Muhammad misalnya begitu ya. Oh si A si B. Ya, kalau dalam catatan ya, catatan Allah Subhanahu wa taala ya, yang dia kirim malaikat ya, setiap hari bergantian siang dan malam, aplusan begitu, mencatat semua amalan manusia. Kalau didapati orang ya, hamba yang dimintai syafaat oleh Rasulullah SAW termasuk orang yang tidak Allah sukai karena kebejatan misalnya karena dosa dan kejahatan yang dia buat, maka tidak berguna syafaat yang dimintakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kalimat di sini ya, sekalipun yang memintakan itu adalah malaikat, malaikat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kemudian ya, berbicara mengenai syafaat pada hari kiamat ini, menurut para ulama ada dua syafaat yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW secara khusus, ya. Yaitu yang pertama adalah al-maqam al-mahmud, ya, maqam al-mahmud. Ya. Ya, kalau kita azan dengan azan kan ada doa gitu ya, doa di akhirnya itu. Wa ba'athu maqaman mahmud allazi wa'adtah. Ya. Kita minta kepada Allah betul-betul memenuhi janji ya. Maqam al-mahmud ya. Kenapa itu keluar dari lisan kita ketika mendengar azan dikumandangkan, kemudian selesai itu kita berdoa, kita berharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dengan perantaraan itu tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan al-maqam al-mahmud ya. Kedudukan yang terpuji ya bagi Rasulullah SAW ya. Karena kemuliaan akhlak ya, yang dimiliki oleh Rasulullah SAW melebihi semua makhluk yang ada di alam semesta ini ya. Jadi karena maqam al-mahmud ya,
yang dijanjikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah ya menurut para ulama ya menjadi sumber syafaat bagi manusia. Sedangkan yang satu lagi, yang kedua ya, adalah syafaat syafaat lainnya adalah kalaulah disebut al-maqam al-mahmud juga, tetapi itu juga bisa dimiliki oleh hamba-hamba yang lain. Nah, jadi menurut para ulama ya, maqam al-mahmud yaitu kedudukan yang terpuji ini juga ada diberikan kepada orang lain selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti siapa? Seperti para malaikat begitu ya, kemudian para nabi, para syuhada ya, orang-orang saleh dan semua orang yang beriman dengan ikhlas tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ya tentulah ya syafaat atau kedudukan Nabi kita Muhammad SAW lebih didahulukan daripada yang lainnya. Ya. Ada hadis yang menyebutkan salah satu orang yang bisa memberikan syafaat adalah ahlul Quran. Ya, mereka yang mendapat gelar sebagai ahlul Quran. Diberikan bagi mereka ya izin untuk memberikan syafaat untuk keluarganya, ya, orang tuanya, ya, ayah ibunya. Karena dia termasuk ahlul Quran, ya kecintaannya kepada Quran begitu besar, begitu kan. Maka ketika dilihat orang tuanya ya, atau ayah bundanya ya, berada di dalam ambang, ya, di ambang hukuman Allah Subhanahu wa taala, maka dia kemudian memintakan syafaat bagi orang tuanya. Ada juga anak ya, anak yang meninggal ketika masih belum balik gitu ya. Nah, disebut sebagai tabungan kan. Nah, itu juga anak ini bisa memberikan syafaat. Karena ada riwayatnya yang menyebutkan demikian. Ya. Ada anak, ya, anak mungkin ada di antara kita yang punya anak, kemudian sebelum balik meninggal. Ya, ditinggal mati oleh anak yang kita sayang, itu luar biasa ya, ujian yang besar. Ya. Bukan ujian yang kecil begitu kan. Nah, ketika orang ini sabar menghadapi kenyataan bahwa anak yang dicintainya meninggal begitu, tidak bisa dia saksikan tumbuh besar, tidak bisa menyaksikannya dia hingga bisa menikah gitu, punya cucu. Itu kan keinginan kita kan begitu ya, kalau punya anak ya. Harapannya anak ini bisa kita lihat ya, besarnya, kuliahnya, ya, nanti kerja, interaksinya, nikah, punya anak. Harapan kita begitu. Tapi ada orang-orang yang Allah uji kemudian belum, itu tidak bisa dia penuhi. Kenapa? Anaknya meninggal sebelum dia bisa melihat itu semua. Nah, ketika dia sabar, maka anak ini nanti di yaumul mahsyar, ya, di hari kiamat, ya, dalam sebuah hadis disebutkan dia akan didatangkan, ya, datang mencari ayah bundanya. Lalu kemudian dia pegang ya, tangan ayah bundanya itu. Dia ikut kemanapun ayah bundanya pergi gitu ya, sampai nanti sidangnya selesai. Nah, dan begitu sidangnya selesai, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ayah dan bundanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun katakanlah diponisnya masuk neraka gitu ya. Tapi karena pernah sabar punya anak ya, meninggal ketika sebelum balik, dia minta kepada Allah. Ya, anak ini megang tangan ya, tangan orang tuanya sampai kemudian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai contoh ya bahwa adanya syafaat yang juga bisa diraih oleh seorang hamba disebabkan maqam al-mahmud ya, kedudukan yang terpuji. Nah, terkait dengan syafaat untuk Nabi Muhammad SAW ya, adalah syafaat yang teragung ya. Dan maqam al-mahmud yang hakiki gitu ya, yang sejati ya, kedudukan mulia yang hakiki yang telah Allah sebutkan dijanjikan untuk Rasulullah SAW. Ya, setiap kali ya selesai azan, azan berkumandang kan ya, doanya begitu ya, wa ba'atsu maqama mahmud alladzi wa'adta. Kita minta kepada Allah agar dipenuhi janji Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kedudukan yang terpuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya. Ini terkait dengan maqam al-mahmud tadi ya. Man qala hina yasma'un nida ya. Siapa yang ketika mendengarkan azan, nah, ketika azan berkumandang ya, didengerin ya, sampai tuntas ya. La ilaha illallah misalnya kan. Nah, kemudian
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lalu kemudian dia berkata orang ini, ya, berkata maksudnya berdoa, ya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqama mahmudan alladzi wa'adta. Nah, kalau sampai ujung ya innaka la tuhliful mi'ad, misalnya begitu. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Maka layak baginya mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Nah, makanya jangan anggap remeh gitu ya. Ketika azan berkumandang, jangan apa kalau kata orang Johor selambe. Cuek gitu ya. Enggak kedengaran azan. Dengerin. Ya, memang banyak Abi Kenji ini azan sini aja minimal 1 azan lah ya. Kalau di masjid kita, di tempat kita azannya banyak dari masjidnya banyak gitu ya. Yang belum kelar ini udah kelar, ini masih azan juga. Yang mana nih? 1 aja, yang mana yang kita dengar ya. Selesai azan yang 1 itu kita dengarkan, maka kemudian kita angkat tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah ya, wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Boleh juga ada yang segan kalau langsung nyebut Nabi Muhammad, boleh tambahin Sayyidina boleh ya. Ati Sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah, boleh enggak apa-apa. Ya, wab'asu maqama mahmudanil ladzi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad, ditambahin juga boleh. Intinya itu tadi ya, kita mengakui bahwa Rasulullah SAW adalah sosok yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan maqamal mahmud. Ya, tempat yang terpuji, kedudukan terpuji, dan karena itu kemudian kata Rasulullah SAW, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Maka layak orang ini mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Karena memang kalau kita perhatikan sahabat hadirin yang dirahmati Allah, berapa banyak orang ketika azan berkumandang dicuek dan asik dengan handphone ya, auzubillah ya Allah, yang sampai kita ini ya, dengar azan ya, tangan sibuk, enggak kedengaran dah. Atau TV masih nyala, sinetron lagi di ujung gitu kan. Asik sinetron, atau masih di depan komputer ngetik-ngetik gitu. Kan enggak kedengaran itu azan. Alhamdulillah negara kita masih mengizinkan ya azan berkumandang di masjid pakai speaker ya. Ada beberapa negara yang enggak usah jauh-jauh lah ya, Singapura itu enggak boleh ya azan sampai pakai speaker ya, sampai keluar masjid itu enggak boleh. Nah, itu pelanggaran. Alhamdulillah negara kita ya masih mengizinkan azan berkumandang keluar dari masjid. Nah, syukurin begitu ya. Kadang-kadang ada orang yang merasa risih dengar azan, berisik banget. Padahal itulah kunci untuk mendapatkan, salah satu kunci untuk mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Rasulullah SAW ketika kita nanti membutuhkan pertolongan. Karena pada dasarnya kalau kita lihat diri kita, aduh ya Allah ya berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan. Ya, kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terhitung. Sementara kalau di-compare dengan amal soleh, ya sholat kita enggak banyak. Masih banyak bolong-bolongnya bahkan ya. Ya, kalau mau dihitung-hitung dengan apa? Dengan haji, ya haji sekarang lagi gitu, nggak bisa berkali-kali. Ya. Bisa pergi haji sekali itu syukur, gitu. Ya. Antrinya ya, udah berapa tahun ya? Saya di Depok, antrinya hampir 15 tahun. Ya, di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Barat kalau nggak salah hampir 30 tahun, 36 tahun gitu. Ya. Di Malaysia teman saya bilang 50 tahun. Ya. Ada yang 100 tahun daftar hajinya itu. Ya mau di-compare dengan itu kan susah ya. Maka kemungkinan yang besar adalah ya, kalau kita merasa berlumuran dengan dosa adalah mendapatkan syafaat. Salah satu pintu syafaat itu adalah ketika azan berkumandang kita dengarkan sampai tuntas, lalu kemudian kita mengangkat tangan dan berdoa, doa setelah azan. Enggak hafal, tapi kan hafalin. Potong bagian rekaman ini ya, ambil ulang-ulang. Di Google juga banyak ya. Doa setelah azan. Kenapa Rasulullah SAW bisa memberikan syafaat ya, dan dijanjikan mendapatkan maqamal mahmud ya, tempat yang mulia? Dalam sebuah hadisnya Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim sepakat meriwayatkan ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda ya. Apa kata Rasulullah SAW? Likulli nabiyyin da'wah. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Bagi setiap nabi, kata Rasulullah SAW, itu
doa yang mustajab. Jadi kalau udah ketemu Nabi, minta didoakan Nabi, pasti dikabulkan Allah. Makanya kan kita lihat banyak sekali ya riwayat-riwayat, cerita-cerita orang datang kepada Nabi lalu kemudian Nabi mendoakan, doanya dikabulkan. Jadi memang itu keistimewaan para Nabi, begitu ya. Nah, termasuk juga keistimewaan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasulullah, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, setiap nabi ya, namun setiap nabi itu menyegerakan doanya itu. Jadi kata Rasulullah SAW, Allah itu memberikan jaminan bahwa doa para nabi itu, nggak tahu ya berapa doanya itu, yang itu internal antara Allah dan nabinya, gitu ya. Nah, kalau dalam dunia fiksi kan ada tuh ya, kalau jin datang, jin lampu datang, ku beri 3 permintaan, gitu ya. Kalau habis ya udah kan, gitu ya. Nah, antara Allah dan Rasul dan Nabi ini ada itunya, ya, berapa doa yang dikabulkan lah, begitu ya. Nah, kata Rasul ini berdasarkan hadis ini kan, ya, likulli nabiyyin da'watun mustajabah, bagi setiap nabi itu ada doa-doa, memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Namun banyak para nabi itu mendahulukan doanya. Jadi habis ya doanya ketika di alam dunia, doa mustajab ketika di alam dunia. Wa inni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ikhtaba'tu da'wati. Sementara aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyimpan doaku yang mustajabah ini, ya, menyimpan doaku yang mustajabah ini syafa'atan li ummati, untuk menjadi syafaat bagi umatku nanti yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, ya. Jadi inilah alasan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keistimewaan untuk memberikan syafaat. Nah, jadi dari sini ya sahabat Dream, kita bisa lihat bagaimana gambaran besarnya kecintaan Rasulullah SAW kepada umatnya. Karena kalau para nabi dan para rasul sebelumnya ya diutus kepada umatnya pada hari itu, ya pada zaman itu, gitu kan. Jadi habis nabi ini datang lagi nabi baru, diteruskanlah, gitu kan. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi nabi setelah beliau. Jadi panjang ya visi Nabi Rasulullah SAW. Kalau umat dulu udah habis masa Nabi ini, ya misalnya Nabi Ibrahim ya diutus kepada bangsa Palestina misalnya kan. Lalu kemudian wafat Nabi Allah Ibrahim, ada putranya Nabi Allah Ishak ya, yang kemudian melanjutkan risalah, membimbing umat, begitu kan, mendengarkan umatnya. Kemudian di dalamnya ada Nabi Ismail, begitu kan. Ya, habis Nabi Ishak ada Nabi Yakub. Habis Nabi Yakub ada Nabi Yusuf, begitu kan terus. Nah, umat Nabi Muhammad begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak ada lagi nabi yang Allah utus. Dan inilah yang kemudian dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana umatku nanti ya, ya, yang sampai hari kiamat ini ya tidak bisa ketemu nabi, ya, tidak ada nabi. Maka dari situlah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyimpan doa yang mustajabahnya ini, ya, syafa'atan li ummati, menjadi syafaat bagi umatku. Fahyana ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyrik billahi syai'an. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan insya Allah syafaatku ini akan mencakup orang yang mati dari kalangan umatku yang tidak mempersekutukan Allah, yang tidak menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini juga menjadi syarat ya, bahwa Rasulullah SAW diizinkan Allah memberikan syafaat. Ya. Nah, tetapi mereka yang bisa mendapatkan syafaat Rasulullah SAW ya, berdasarkan pengakuan Rasulullah sendiri adalah mereka yang meninggal hatinya bersih dari kesyirikan. Nah, makanya salah satu bimbingan ya orang yang sedang nazak atau sedang sakaratul maut adalah dibimbing untuk menguatkan kalimat syahadat atau menguatkan tauhidnya ya, akidahnya. Ya, dibimbing untuk ditalkin dia la ilaha illallah ya. Jadi kita ingatkan kepada dia ya,
bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ini jaminannya besar. Kalau bisa dia pegang sampai betul-betul nyawa terlepas dari badannya, maka masuk ke dalam kategori ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini ya. Fahiya na'ilatun insyaallahu man mata min ummati la yusyrik billahi syai'a. Maka syafaat itu akan berguna ya, bermanfaat bagi mereka bagi umatku yang mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan banyak lagi ya sahabat yang dirahmati Allah terkait dengan keterangan ya bahwa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tentang bagaimana ya beliau memberikan pertolongan di yaumul mahsyar nanti. Dalam riwayat lain Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku diberikan 5 hal yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku," kata Rasulullah. "Aku ditolong dengan rasa takut yang muncul di hati musuh sejauh sebulan perjalanan." Itu yang pertama ya. Yang kedua, telah dijadikan bumi bagiku sebagai masjid dan media bersuci. Makanya tanah itu suci bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa mensucikan ya. Untuk tayamum, bahkan kalau kena najis, ya, najis mughaladhah ya. Najis yang besar itu ya, dikucurkan, dibasuh dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah itu. Bisa dijadikan tayamum. Kemudian yang ketiga, siapapun dari umatku yang mendapati salat maka hendaklah ia salat ya. Dan yang keempat, telah dihalalkan bagiku ghanimah yang tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku. Dulu di zaman Nabi Allah setelah Nabi Allah Musa ya, ghanimah itu dibakar. Jadi dapat harta rampasan perang itu nggak boleh diambil ya. Tapi kemudian dikumpulkan dan dibakar. Nah, Rasulullah SAW dapat kesimpulan ghanimah boleh diambil, ada pembagiannya untuk Rasulullah SAW dan juga umatnya. Yang kelima, aku telah diberi syafaat dan seorang nabi hanya diutus untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk manusia seluruhnya. Nah, itulah keistimewaan Rasulullah SAW. Salah satunya adalah bahwa Rasulullah SAW mendapatkan izin untuk memberikan syafaat ya, di hari kiamat nanti kepada siapa yang dikehendakinya. Juga ada riwayat lain dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawakan daging ya. Kemudian disuguhkan kepada beliau bagian paha dari daging tersebut ya. Memang Rasulullah itu senangnya kalau daging itu bagian paha ya. Kesukaannya Rasulullah ya. Beliau pun kemudian menyukainya dan menggigitnya sekali gigitan. Kemudian beliau berkata, "Aku adalah pemimpin umat manusia pada hari kiamat. Apakah kalian tahu tentang itu?" Kata Rasulullah SAW. Pada hari kiamat Allah mengumpulkan orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan pada tempat yang sama. Lalu mereka pun mendengar suara seorang penyeru. Ya. Pandangan tak terhalang dan matahari mendekat. Lalu orang-orang mengalami kegelisahan dan kesukaran yang tidak mampu mereka tanggung dan mereka pikul. Karena di dalam Al-Quran ada di dalam surah Al-An'am kalau nggak salah ya, ada mengatakan ala sa'a ma yazirun. Jadi segala dosa yang dilakukan oleh manusia yang tidak terampuni ya, dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dipikul di yaumul mahsyar dari kiamat, dan kata Allah ala sa'a ma yazirun, amat buruklah yang mereka pikul. Ya, sekarang kan kalau kita korupsi kan nggak kelihatan ya dosa korupsinya. Nah, nanti di akhirat kelihatan tuh dosa korupsi, dan kata Allah seburuk-buruk penampakan. Apa benda yang paling kita tidak sukai melekat di badan kita? Sebutlah apa ya, najis ya, maaf ya, kotoran, misalnya kotoran anjing lah, kotoran nah, itu buruk ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala dosa itu lebih buruk lagi daripada itu, dan itu melekat pada setiap manusia yang ada di yaumul mahsyar. Nah, makanya penting kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya. Jangan sampai kita di akhirat ya gelisah, risau, risih karena apa yang kita pikul. Ya. Lalu kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sebagian mereka bertanya kepada sebagian yang lain, "Tidakkah kalian tahu apa yang kalian alami? Tidakkah kalian tahu apa yang kalian alami? Tidakkah kalian tahu apakah
siapakah yang akan memberikan syafaat kepada Tuhan kalian? Maka sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang datangilah oleh kalian Adam. Kemudian mereka pun mendatangi Adam dan mengatakan, wahai Adam, engkau adalah leluhur manusia. Allah telah menciptakanmu dengan tangannya. Dia telah meniupkan ruh darinya untukmu. Dia telah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepadamu. Mintakanlah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Nah. Tidakkah kau tahu apa yang telah kami alami? Nah, ini berkeluh kesah ya. Sebahagian manusia menghadap kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka kemudian Adam pun menjawab, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Tuhanku marah pada hari ini dengan kemarahan yang belum pernah dia marah. Seperti itu baik sebelum maupun sesudahnya. Dan sesungguhnya dia melarangku untuk mendekati sebuah pohon, namun aku sungguh telah bermaksiat kepadanya. Wala taqrabah hadhihi syajarata. Ada tuh ayatnya dalam surah Araf. Jangan kau dekati pohon ini hai Adam, tapi dia mendekat juga begitu. Namun sungguh aku telah bermaksiat kepadanya. Saat ini kata Nabi Allah Adam, aku sibuk dengan urusanku sendiri. Aku sibuk dengan urusanku sendiri. Pergilah ya kepada selainku. Pergilah kepada Nuh. Nah, lalu mereka pun mendatangi Nabi Allah Nuh dan mengatakan, wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama yang diutus ke bumi. Karena manusia dari Nabi Allah Adam alaihissalam sampai Nabi Allah Nuh itu beriman semua. Nah, jadi nggak perlu Nabi gitu ya. Nggak perlu Rasul, maaf ya. Nah, setelah itu kemudian mulai manusia ingkar, kafir, maka diutuslah Rasul pertama yaitu Nabi Allah Nuh alaihissalam. Allah telah menamaimu sebagai abdan syakura, ya, hamba yang pandai bersyukur. Ya. Mintakanlah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Tidakkah engkau tahu apa yang telah kami alami? Tidakkah engkau tahu apa yang telah menimpa kami? Kemudian Nuh alaihissalam pun mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Tuhanku marah pada hari ini dengan kemarahan yang belum pernah dia marah. Ya, seperti itu baik sebelum dan sesudahnya. Sama ucapannya kayak Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya, sesungguhnya aku pernah memiliki satu doa, ya, doa yang buruk maksudnya. Kemudian aku berdoa dengan doa itu ya, untuk kebinasan kaumku. Dan saat itu aku sibuk dengan urusanku sendiri. Pergilah kalian kepada Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Allah Nuh merasa terhina juga. Ingat dengan dosa dia, apa dosanya? Minta supaya kaumnya diazab ya. La tazar 'alal kafirina dayyara ya, saking marahnya Nabi Allah. Ya, jangan sisakan tuh ya Allah, ya habisin semua. Itu doanya Nabi Allah. Dan beliau merasa itu adalah sesuatu yang menjadi beban ya bagi beliau. Sehingga beliau mengatakan, pergilah ya, cari orang lain, pergilah kepada Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian manusia pun mendatangi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan mengatakan, engkau adalah Nabi Allah dan kekasihnya. Karena Nabi Allah Ibrahim disebut sebagai Khalilullah ya, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Engkau adalah Nabi Allah dan kekasih dari penduduk bumi. Mintakan untuk kami syafaat kepada Tuhanmu. Tidaklah engkau tahu apa yang telah kami alami. Tidakkah engkau tahu apa yang telah menimpa kami? Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Tuhanku marah pada hari ini dengan kemarahan yang belum pernah dia marah seperti itu baik sebelum dan sesudahnya. Kemudian Nabi Ibrahim menyebutkan dusta-dusta yang pernah diucapkannya. Dan dia berkata, saat ini aku sibuk dengan urusanku sendiri. Pergilah kepada Musa. Lalu mereka mendatangi Musa dan mengatakan kepada Musa, wahai Musa, engkau adalah Rasul Allah yang telah Allah berikan keutamaan dengan risalah-risalahnya. Dan dengan diajak bicara olehnya secara langsung ya. Ada ayat yang menyebutkan wa kalam Allah Musa taklima ya, bahwa Allah berbicara kepada Nabi Allah Musa secara langsung. Ini kan istimewa begitu ya. Maka kemudian ini yang datang kepada Nabi-Nabi ini orang berilmu nih. Bisa jadi orang Islam gitu ya. Karena kalau bukan orang Islam mana tahu cerita itu ya. Bahwa ada orang namanya Adam ya. Ini berarti orang berilmu nih, bisa jadi orang Islam nih, cuman lalai, banyak dosa. Yang sampai kita masuk ke dalam golongan ini. Kemudian mintalah syafaat untuk kami ya, kepada Tuhanmu. Tidakkah engkau tahu apa yang telah kami alami dan tidakkah engkau tahu apa yang telah menimpa kami? Maka Nabi Musa pun mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Tuhanku marah pada hari dengan kemarahan yang belum pernah dia marah seperti itu baik sebelum dan sesudahnya.
Sesungguhnya aku telah membunuh seseorang yang tidak pernah diperintahkan kepadaku untuk dibunuh, dan saat ini aku sibuk dengan urusanku sendiri. Aku sibuk dengan urusanku sendiri. Pergilah kepada Isa alaihissalam. Jadi Nabi Allah Musa berpikir, ini saya juga nggak bisa ngapa-ngapain, saya punya urusan sama Tuhan apa? Pernah bunuh orang di luar perintah. Bisa kita bayangkan ya, para nabi itu merasa berat dengan 1-2 dosa. Kita ini dosa bergelimang dengan dosa masih juga merasa nyeri enteng-enteng saja gitu, masih bisa ketawa begitu, insyaallah. Maka kemudian mereka pun mendatangi Isa alaihissalam dan mengatakan, wahai Isa, engkau adalah utusan Allah dan engkau mampu berbicara dengan orang yang ketika masih berada dalam buayan. Ini mujizat Nabi Isa ya. Wah, ini tahu nih orang. Nabi Isa itu mujizatnya itu. Engkau wujud dengan kalimatnya yang diberikan kepada Maryam dengan ruh darinya, maka mintalah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Tidakkah engkau tahu apa yang tengah kami alami? Tidakkah engkau tahu apa yang menimpa kami? Lalu Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Tuhanku marah pada hari dengan kemarahan yang belum pernah dia marah seperti itu, baik sebelum dan sesudahnya. Nabi Isa tidak menyebutkan dosa yang pernah dilakukannya. Ya. Karena memang beliau dari kecil sudah dijaga Allah gitu ya. Kemudian Nabi Isa mengatakan, saat ini aku sibuk dengan urusanku sendiri. Aku sibuk dengan urusanku sendiri. Pergilah kalian kepada Muhammad. Kemudian mereka pergi kepadaku dan mengatakan, kata Rasulullah SAW ya, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, engkau adalah penutup para nabi. Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Mintakanlah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Tidakkah engkau tahu apa yang tengah kami alami? Tidakkah engkau tahu apa yang telah menimpa kami? Maka aku pun, kata Rasulullah SAW ya, pergi dan menuju ke bawah Arsy. Lalu aku bersujud kepada Tuhanku, kemudian Allah membukakan untukku dan mengilhamkan kepadaku berbagai pujian dan sanjungan untuknya. Nah, ini disebut dengan Maqam al-Mahmud ya, tempat terpuji yang tidak pernah dibukakan sedikit pun untuk seseorang sebelumku. Lalu dikatakan kepadaku, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah niscaya engkau akan diberi, dan mintalah syafaat niscaya engkau akan diberi. Ya, maksudnya diizinkan untuk memberikan syafaat ya. Lalu aku pun mengangkat kepalaku dan mengatakan, wahai Tuhanku, ummati. Ya, itulah ya, cintanya Rasulullah SAW kepada kita umat. Dan inilah yang menjadi bukti ya, bahwa nanti, dan masih banyak ya sahabat Adrim yang dirahmati Allah terkait dengan hadis-hadis ya, terkait dengan adanya ya syafaat yang diberikan oleh Rasulullah SAW, dan juga orang-orang yang disebutkan tadi ya, kan ada 2 jenis syafaat tadi, ada syafaat yang utama dari Rasulullah SAW, kemudian ada syafaat dari para nabi, orang-orang saleh ya, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Pada intinya adalah berjuanglah kita untuk menjadi orang ya, yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya apa? Menjauhkan diri dari persoalan di yaumul mahsyar. Berjuang. Jangan sampai banyak punya urusan nanti dengan orang di akhirat ya, enggak mau bayar utang. Wah, bahaya itu. Ini orang-orang yang sulit bayar utang bahaya, nanti akhirat urusannya panjang. Nah, kemudian jangan sampai terlibat perbuatan yang sifatnya berkaitan dengan hakul adami. Kadang kita akan di jalan begitu ya, marah manggil orang dengan nama binatang begitu, karena mungkin merasa marah ya, di jalan disalip motor apalah itu, diklakson. Ya orang itu cuma ketika itu lo kemudian hilang, nggak ketemu lagi, ya nggak tahu kita itu bahaya itu. Ya. Konflik dengan orang di jalan itu bahaya, karena kita nggak akan bisa ketemu sama, belum tentu ketemu sama orang itu bisa minta maaf. Karena urusan dosa dengan anak Nabi Adam itu diselesaikan dengan langsung, dengan minta maaf, kalau hutang ya dibayar hutangnya, kalau punya salah ya minta maaf langsung. Makanya kan ada hukum qisas dalam Islam itu, yaitu untuk menyelesaikan dosa kepada sesama anak manusia, jangan sampai dibawa ke akhirat. Jadi kita berjuang jangan sampai punya banyak urusan dengan manusia nanti di akhirat. Insya Allah ya, dengan demikian ya, keselamatan itu sudah berada di tangan kita. Tapi in case ya, kalau dalam kasus kemudian kita tidak mampu memenuhi itu, khawatir masih takut dia bigenji ya, ada sela-sela di mana kita tidak bisa ya, lupa lah mungkin dulu pernah bergaul sama si
maka kemudian disinilah kita mengharapkan syafaat yang paling utama dari Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Itu tadi ya, ikuti pesan Rasulullah, jangan musyrik, ya. Jangan pernah terpikir di otak kita, di hati kita, ya, menduakan Allah dengan yang lain. Dan ada banyak syarat, ya. Tapi yang paling penting itu ya, mati dalam keadaan, kalau kata Rasulullah, ya, mamata man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Ya. Siapa yang mati dan kemudian dia mengatakan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya, tidak hanya sebatas la ilaha illallah di mulut, tapi tertanam dalam hati. Kita jaga betul sampai mati kita tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilafan saya pribadi. Saya bikin ini pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.